Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Huwa ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Allahumma adfa'na kulla syarrin wa nas'aluka kulla khairin ma'alimna wa ma la na'lam innaka anta alamul ghuyub. Ya Allah, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, bukakan dada kami, bersihkan jiwa kami, bersihkan kalbu kami, dan ampuni semua kesalahan kami. Tutuplah semua aib kami. Amin, ya Allah. Dan angkatlah derajat kami di sisi Engkau, ya Allah, bihaqqi suratil Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Salawat bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Semoga salawat kita diganti dengan salawat Allah, disampaikan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, saudara-saudariku yang bukan Allah, kita sudah 3 bulan tidak ke KJD, tapi setiap bulan ada di Buaran ya. Buaran gak jauh dari sini. Ini bukan Buaran Bekasi, Buarannya Serpong. Silakan tetap datang, dan insya Allah kita juga sedang bangun. Namun malam ini saya minta teman-teman donasi bukan untuk surau, tapi untuk kawan-kawan kita yang dapat musibah di Sukabumi ya. Gaza nggak donasi, Mama? Ini oke. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Gaza, di Sudan, yang jarang diekspos di Sudan, padahal korbannya 3 kali lipat melebihi Gaza. Dan saudara-saudara kita yang berjuang di negeri manapun, wabil khusus di negeri ini, kita doakan para guru, para mualim, para kiai, para santri, baik santri yang formal atau seperti antum santri kalong ya, ngajinya malam doang. Itu pun sekali seminggu, bahkan sekali sebulan, dan alhamdulillah tanda masih ada nur iman di kolbu. Nanti jika ada saudara kita sholatnya sekali sejumat, jangan diledekin, tandanya nur masih ada di kolbunya. Bahkan kalau ada saudara kita sholatnya cuma sekali setahun pas hari raya, jangan diledekin, jangan diejek, berarti masih ada nur. Ini setannya marah nih saya ngomong begini nih ya. Setan aja masuk sini. Khurafat banget ya. Jadi kalau ada orang masih tersentuh walaupun sekali setahun ke masjid, ke surau, itu berarti ada nur di kolbunya, dan jangan dihina ya. Ini zaman kalau ada orang menghina sekali, kita hina 1000 kali. Benar gak? Padahal kita anti dia menghina, tapi kita menghina dia lebih parah lagi. Ya ternyata benarlah kata Ibnu Athaillah, jika isi wadahmu putih, keluarnya putih. Jika isi wadahmu hitam, keluarnya hitam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita masuk ke hikmah keberapa? Angkumudo 47. Di kitab saya 45 ya. Ini beda cetakan. Saya gunakan ini kitabnya jadul tapi baru dicetak. Ini syarah pertama yang pernah ada, Ibnu Abbad. Sedangkan untuk yang awam kita terjemahkan, silakan dimiliki. Nanti akan ada uraiannya dalam bahasa Indonesia. Semoga akhir tahun depan bisa dicetak juga. Ya, mungkin 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid bisa jadi. Insya Allah, mohon doanya.
Walaupun kata orang setahun lagi kiamat, kita tetap ngaji malam ini. Orang bilang 3 hari lagi kiamat, kita tetap bikin majelis malam ini. Ya, kita nggak akan berhenti ngaji, walaupun banyak kabar-kabar tentang akhir zaman dan segala macam. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah lagi. Kita kirimkan ruhani Rasulullah. Pusat ilmu disebut kota ilmu. Dan kepada pengarang kitab ini Imam Nawatillah, gurunya Al-Mursi, dan kakek gurunya bernama Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Lahumul Fatihah. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, walaupun udaranya tidak banyak bergerak, kita berebut oksigen. Kata Allah Ta'ala, tafassahu. Tafassahu itu tidak hanya berlapang fisik, tapi berlapang dada. Mulailah bernafas dengan kolbu. Jangan hanya bernafas dengan paru-paru. Kalau nafas dengan paru-paru kita sesek semua. Tapi kalau bernafas dengan kolbu, enjoy aja ya. Oke, fadal. Ustaz Dayat, fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amadana Allah bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wa dunya al-akhir. Wa bi sanadikumul muttasil ilal imam asy-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Amin. Hikmah yang ke-47. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Amal yang baik adalah buah dari ahwal yang baik, dan ahwal yang baik berasal dari kemapanan makam ruhani yang diraih. Udah paham belum? Kalau ini sengaja saya tidak bahasakan karena emang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa Indonesia secara ringkas, dia mesti diurai. Ini ada kata kunci. Pertama, husnul a'mal, amal yang baik. Amal, tapi terjemahan aslinya bukan itu. Kebagusan amal, keindahan amal. Jadi teman-teman nih malam ini duduk di sini niatnya ngapain? Niatnya apa? Ta'lim. Niat itu disebut husnul ahwal. Hal kolbu ini dia selalu berubah, berarti perubahan kolbunya baik. Karena perubahan kolbunya baik, makanya duduk bisa bertahan di majelis. Padahal duduk di majelis, nggak buka handphone, nggak buka YouTube, nggak buka apa lagi? IG, TikTok, WA, kayaknya aneh ya. Saya aneh ngeliat antum, biasanya nggak lepas dari handphone, pegang terus, begini terus megangnya. Tapi ketika orang sudah mempunyai smart kolbu, dia akan mampu memainkan kolbunya lebih asik daripada main smartphone. Ya, dan itu mesti dilatih. Orang punya handphone bagus, smartphone, tapi tidak tahu cara memakainya, itu jadi nggak menarik. Dan banyak orang hari ini cuma gaya-gayaan pakai handphone keren, padahal handphone keren begitu bisa dibikin apa aja itu, macam-macam itu. Ya. Fasilitasnya oke, tapi orangnya nggak oke. Pisau dipegang oleh chef, jadinya apa? Masakan enak. Kalau Bang Dik yang megang, motong tanaman. Kalau Buya Mursal yang megang, ini orang filsafat ini. Kira-kira pisau dibina apa sama dia? Ya, geletakan aja paling, gak dibikin apa-apa. Kalau ibu-ibu yang megang, jadi apa bu? Masakan. Emang bisa masak semua? Nggak yakin ah. Kalau bapak-bapak pegang pisau jadi apa pak? Kupasin buah, lumayan.
Tapi ada orang megang pisau, dia jadi teroris. Salah pisaunya pas salah yang megang. Ya. Ada orang pegang teks kitab suci, lalu dia menjadi teroris dan menjadikan teks itu sebagai pembenaran kejahatannya. Itu salah kitabnya atau salah dia? Salah dia, bukan salah kitabnya. Maka saya yakin agama apapun mengajarkan cinta kasih, namun ada yang paling sejati kasihnya. Carilah itu agamanya apa ya. Kita nggak maksa orang beragama apapun, tapi kita ngajak orang kepada zat yang paling cinta kasih, yang tidak hipokrit, yang nggak palsu, yang nggak buat-buat, yang dia nggak perlu pembenaran dari agama orang, nggak perlu, agamanya nggak akan keren kalau ada orang jadi mualaf, nggak. Kita itu nggak perlu mualaf. Dan kita nggak perlu pembenaran dari AI, ya, ChatGPT, ya. Emang Al-Quran perlu pembenaran dari ChatGPT? Enggak. Seandainya nggak ada ChatGPT, Quran tak benar. Kebenaran Quran itu kebenaran wahyu. Dia bukan kebenaran ilmiah. Ilmiah itu jangan marah kalau ada orang ngomong Quran itu nggak ilmiah. Jangan marah, itu benar. Quran itu tidak ilmiah. Karena Quran itu absolut di atas ilmiah. Kalau ilmiah itu diperdebatkan dan dia diteliti. Kalau Al-Quran dia di atas ilmiah. Namun memahami Quran mesti ilmiah. Bedakan Qurannya dengan tafsir Qurannya. Kalau sejarah mushaf Quran itu ilmiah, sedangkan Qurannya absolut. Sudah bisa bedain apa beda absolut dengan ilmiah? Ilmiah diperdebatkan kebenarannya dan siap didebat, itu ilmiah. Maka Bang Dik kalau merasa berilmu mesti siap dibully orang kebenarannya, mesti siap kemudian dibantah orang kebenarannya. Ini saya sampaikan kepada semua yang ngaji di Ribar atau ngaji dimanapun, jika Anda merasa agama kita ilmiah, jangan malu untuk dan jangan takut ketika agama kita dikritisi orang. Kalau ada yang kritik, wah demen kita, ya. Tapi kalau nggak ngerti juga jangan dijawab, malu-maluin. Kita serahkan kepada ahlinya, ya. Husnul a'mal. Jadi orang bisa mengekspresikan amal baik itu memang karena suasana kolbunya lagi baik. Dan saya berbaik sangka semua yang hadir malam ini hatinya sedang baik. Jika ada hatinya ingin nyusup atau ingin mata-matain atau ingin cari kesalahan, semoga Allah ubah hatinya menjadi baik. Ya, kalau nyari kesalahan, ada nggak kesalahan kita Bang Dik? Banyak. Banyak. Nah, kita kan lagi viral tuh ya. Kita kan bukan nabi gitu ya. Nah itu kan kata-kata orang ngaji hikam. Ya. Dan itu benar. Karena kita ini bukan nabi, kita ini bukan malaikat. Malaikat aja bisa keliru. Malaikat bisa keliru. Tapi dia tidak pernah durhaka. Malaikat boleh keliru tapi tidak pernah durhaka. Nabi bisa alfa tapi tidak pernah durhaka. Alfa lupa, ya. Maka Nabi dibuat lupa tentang cara sholat sehingga rakaat sholatnya bingung 3 atau 4, ya. Ternyata itu jadi hikmah. Umatnya pelupa, lagi sholat ingat proyek, lagi sholat ingat debat sebelum sholat. Akhirnya bingung rakaat sholatnya 3 atau 4. Kata Nabi, jika kamu bingung 3 atau 4, ambil yang paling minim. Kalau bingung 3 dan 4 jadinya berapa? Jadiin 3. Apa kata beliau? Jika memang engkau sudah 3, lalu engkau tambahkan 1, itu oke. Tapi ternyata kamu baru 2, kamu ngerasa sudah 3. Kalau kita kemudian jadiin dia 3, nambah 1 kurang 1 rakaat. Tapi kalau kita jadiin 2, berarti dia lebih 1. Kalau berlebih itu bonus. Itu bid'ah yang dibolehkan. Bid'ah kealpaan. Jadi bid'ah itu hanya boleh kalau lagi alpa doang. Di luar itu dolalah. Dia sesat. Wa husnul ahwal, suasana hati yang bagus
itu adalah buah minat tahakkuk, menerapkan maqamatil inzal, ya, menerapkan maqamat ilmu kemarifatan. Contoh di kajian Jati Keramat kami membahas 2 kitab. Satu kitab As-Sarraj tentang makom-makom sufi, makom-makom wali, makom-makom rohani. Lalu teks kitab Syekh Saman Al-Madani yaitu An-Nafahat Al-Ilahiyah. Mereka sepakat menyebutkan bahwa makom pertama yang dilewatin oleh setiap orang yang ingin mendekat kepada Allah adalah makom taubat. Dan tidak ada wali atau nabi kecuali dia setiap hari bertobat. Udah wali belum? Bapaknya wali ya? Nama anaknya Rajab ya? Apa? Wali Rajab? Ya, anaknya si wali, bapaknya belum tentu. Selevel wali, selevel nabi, tiap hari tobat. Tidak seperti yang dikatakan orang, tobat itu kalau sudah tobat nggak boleh maksiat. Bukan begitu. Orang belum tobat, emang boleh maksiat? Jadi kalau sudah tobat nggak boleh maksiat? Ya, sebelum tobat boleh dong. Begitu? Apakah begitu? Itu bisikan syaitan, itu yang disebut wala yaghurrannakum billahil ghurur, surat Luqman. Jangan tertipu oleh kata-kata bijak yang sebenarnya tidak bijak atas nama Allah. Nah, apa nih kata waswas setan? Ini banyak ustadz yang dipinjam lisannya karena ngomong begini. Lu jangan tobat ini, tobatnya musim-musiman. Sekarang tobat, besok maksiat, sekarang tobat. Itu kalimat dari setan, hati-hati. Akhirnya orang menunda tobat dan dia takut ngaji. Apa kata mereka? Gue belum siap ninggalin maksiat. Justru nggak ada kalimat begitu. Mau kapanpun, siap nggak siap mesti tobat. Jangan nunggu. Ya. Terus tobat sambalado dong. Emang iya. Sampai nanti tobatnya menjadi makom. Sehingga tobat itu lebih dominan daripada maksiatnya. Itu baru disebut makom. Jadi refleksnya dia tobat. Apa ciri-ciri orang tobat? Dia menyalahkan dirinya jika ada kesalahan, tidak menyalahkan orang lain. Kalau di dunia kerja ada kesalahan di satu proyek misalnya, dia tidak cari kambing hitam tim lain, perusahaan lain, atau kawan selain dirinya. Dia selalu bilang, sepertinya gue salah sesuatu deh. Dia selalu menyalahkan dirinya. Dia sibuk dengan dirinya, gak sibuk dengan orang lain. Itu yang disebut mematikan diri sebelum mati. Jangan matiin orang, matiin diri kita. Oke? Jadi kalau ada masalah di satu grup, satu kelompok, jangan cari kambing hitam orang lain. Dan ini bocorannya, ini bocoran alam azaliyah Bang Dik, yang kemudian lanjut ke alam penciptaan di surga, bahwa ciri-ciri dari makhluk yang akan Allah ciptakan namanya iblis itu, dia kalau salah dia mencari orang untuk disalahkan. Dan ciri-ciri kekasih Allah ketika dia dijebak orang salah, dia tidak pernah menyalahkan orang yang jebaknya. Bang Dik jalan pakai motor atau mobil, terus ternyata ada tanggul. Akhirnya kaget dan kepalanya kebentur ke bukan lagi pakai motor atau pakai mobil, kebentur di joknya apa gitu. Atau penumpangnya kena, terus ngomongnya gimana? Sorry ada tanggul gitu. Itu ciri-ciri bukan ahli tobat. Kalau ahli tobat nggak begitu ngomongnya. Maaf, saya tidak lihat ada tanggul. Berarti salah saya. Gitu ya. Ciri-ciri orang ahli tobat. Kita nyenggol orang tapi nggak ngerasa. Orang marah-marah, kita minta maaf. Saya kenain Anda apa gitu. Kalau ya apa, kita ngalah aja. Hidup itu akan lebih oke kalau orang ngalah. Cuma masalahnya emang dibikin begini sama Allah. Tidak semua orang suka ngalah. Ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat maqamat
taubat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngaji hikam bukan mau sakti mandraguna di luar sana, tapi kesaktian sejati itu ketika orang tidak dapat mematikan dirinya, dia dapat mematikan dirinya. Ketika orang sulit melihat aib dirinya, dia ternyata kasyaf. Dia bisa melihat kasyaf sejati. Apa kasyaf sejati? Dia melihat kekurangan dirinya. Jadi kalau ini suka neropong isi kolbu orang, itu kasyaf setan. Dan saya bingung kok banyak orang belajar tasawuf, tarekat, itu yang dipikirkan. Ya, itu yang dipikirkan. Tolong kalau yang belajar tarekatnya begitu, tuh tarekat syaitan. Keluar dari tarekat begitu, cari tarekat yang lain. Walaupun sama-sama namanya, mungkin perbedaannya ada nanti di mursyidnya yang sudah keliru atau komunitasnya sudah nggak beres. Ini hati-hati ya. Maka benarlah kata Imam Kusyairi, di zaman beliau abad ke-5 Hijriah, simbol-simbol ketasawufan, kewalian masih sama, tapi ternyata yang pakai simbolnya sudah beda. Dulu simbol dengan orang yang disimbolkan seirama. Kalau sekarang yang pakai simbol itu sebenarnya orang yang akan mengambil keuntungan dari simbol-simbol itu. Dan ini hari ini banyak. Dan teman-teman, ini saya lupa beberapa waktu kemarin Allah sudah memanggil salah satu guru besar dalam ilmu tasawuf, orang yang nurnya sangat kuat dan deras, Al-Arif Syekh Hisham Kabbani Naqsyabandi. Dan juga guru saya wafat hari ini, Abuya Al-Muhaddis, doktor hadis pertama di Saudi, orang Indonesia, Abuya Syekh Sabran Afandi dari Amuntai Banjar ya. Mohon doa untuk dua guru kita ini, semoga Allah Ta'ala memberkahi beliau, mengampuni beliau, meridai beliau. Lahuma wali ruhima wali ruhihima ya Rabbana fa'ausil salamana wa thawab al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan juga untuk semua orang yang hari ini mendapatkan ujian apa saja, dapat masalah apa saja, baik masalah pada dirinya, tempat bekerjanya, atau keluarganya, kita doakan semoga Allah memudahkan urusan mereka ya, dan Allah kuatkan orang-orang yang di dalam kolbunya dan nur Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi di sini ada 3 istilah. Pertama, amalan yang bagus. Yang kedua, suasana kolbu yang bagus. Yang ketiga, penerapan makomat ma'rifat yang bagus. Jadi ketika ada orang amalnya bagus, itu sebenarnya indikator ruhnya sudah menepati suatu makom. Jika teman-teman malam ini memang suka ngaji, suka belajar, berarti ada suatu makom yang masuk ke dalam diri. Kita kalau mau ngaji sama orang, itu makom yang paling jelas, itu makom tawadu. Coba saya dengan Bang Dik ini terpaut umur lumayan loh ya. Kok mau orang yang sudah agak, saya nggak sebut tua lah, agak lebih dewasa lah. Orang yang sudah lebih dewasa daripada saya, itu mau ngaji kepada ya yang wajah kita masih unyu-unyu lah dikit ya. Dibandingkan dia tuh coba uban semua kan. Itu berat loh egonya, dia harus menghancurkan ego senioritasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada satu makomat di kolbunya. Insya Allah Bang Dik ini jangan GR dulu. Makom disebut tawadu. Apa arti tawadu? Rendah hati. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia. Tapi tawadu secara bahasa Arab dari tawadu'a, ya tawadu'u tawadu'an, wada'an. Wada'a itu artinya meletakkan. Tawadu'a artinya meletakkan ego.
Ini kan orang-orang musisi yang sudah viral-viral di zamannya, ya, kan gengsi loh mau ngaji. Ketemu orang-orang kere kayak beliau-beliau ini kayak saya ini ya. Tapi mau datang dan mencampakkan egonya, itu salah satu ketawaduan ego, ya. Karena orang yang paling berat ego itu, Bang Dik, bukan artis, bukan musisi, tapi yang paling ego di dunia ini orang yang merasa berilmu. Oleh karenanya kesombongan itu bukan pada orang kaya yang berat. Kesombongan yang paling bahaya, kesombongan orang yang merasa dirinya ulama. Ya, orang yang merasa dirinya ulama, dia akan berat hati menghadiri majelis ulama lain. Karena dia ngerasa, ya, gue nggak pantas diajarin. Ya, lu siapa? Aneh ulama, ente bukan gitu. Ya paling bacaan dia sekian, kita udah baca sekian ya. Atau dia seorang pejabat struktural di suatu organisasi atau pemerintahan. Oh itu gengsinya bukan main itu. Biasanya hadirnya kalau lagi musim kampanye, kalau dia masuk bab politik. Nah kita doakan politisi yang dulu hadir di musim kampanye, buktikan istiqomahmu, bukan kepada konstituen aja, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat itu terjemahan suara Tuhan. Maka ketika ngambil simpati mereka, jangan ngambil simpati makhluk, ambillah simpati Khalik Allah yang tersimpan di suara rakyat. Maka orang kalau faham begini, dia berpolitik tidak syirik. Hari ini satu suara jadi berhala, benar gak? Tapi kalau dia faham bahwa suara rakyat itu adalah sirnya Allah, rahasianya Allah, dia tidak akan cari perhatian makhluk, dia sedang mencari perhatian Khalik. Maka kita sampaikan selamat kepada politisi yang Allah takdirkan sekarang jadi wakil rakyat, jadi pemimpin, jadi pemimpin daerah kah, jadi menteri kah. Dengarkan selalu suara rakyat karena di dalamnya ada sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut ke hikmah setelahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-48. La tatrukidz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fih li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Fa'asa ay yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin. Janganlah kamu meninggalkan zikir karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat melakukannya. Kelalaianmu dengan tidak berzikir itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Boleh jadi suatu saat Allah akan mengangkat derajatmu, mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian kepada zikir yang disertai kesadaran pikiran atau yaqzah. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tatrukidz dzikra, jangan tinggalkan zikir karena kamu tidak merasa khusyuk. Jangan tinggalkan sholat karena tidak merasa khusyuk. Jangan tinggalkan zikir pagi sore karena tidak merasa ada getaran. Jangan meninggalkan wirid-wirid malamnya meskipun tidak ada kasyaf yang Allah buka. Ya, kok nggak ada cahaya-cahaya yang lewat gitu ya. Misalnya lagi zikir kolbu, di kolbu itu aura yang keluar itu bisa kuning, bisa hijau, bisa putih, tapi biasanya kuning. Tapi kuningnya bukan kuning seperti ini. Kuningnya hanya orang yang merasakan yang tahu. Kalau siluet-siluet itu nggak keluar, itu jangan dicari. Zikir aja terus. Kenapa? Karena cahaya yang antum lihat sedang zikir itu makhluk. Kita bukan lagi cari cahaya kolbu. Itu disebut nurul qalbi.
Nurnya kolbu makhluk. Kalau nurullah qadim, azali. Tapi nur Muhammad SAW itu dicipta. Nah, Nabi Muhammad itu nurnya tercipta dari pancaran nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan nur Allah itu dia abadi. Sekali dia ada, selama-lamanya dia ada. Dia tidak ada dengan ruang dan waktu. Dia ada begitu saja, ruh kita langsung paham ini nurullah. Ya. Jadi kalau zikir lagi latihan, gak usah cari-cari warna aura. Nah, ini banyak yang terjebak kepada latihan-latihan spiritual yang bukan spiritual kewalian, tapi terjebak pada kebatinan-kebatinan yang ujung-ujungnya dari makhluk pindah ke makhluk, bukan dari makhluk pindah kepada Masih ingat di pertemuan sebelumnya, mungkin beberapa bulan sebelumnya itu, jangan engkau berpindah dari kaun ila kaunin, dari alam hanya ke alam lain, dari alam nyata ini pindah ke alam kolbu. Di kolbu nanti ada aura-aura, bukan, kita bukan itu. Kolbu pun bukan dia akhir dari perjalanan rohani. Dan saya sering sampaikan Bang Dik, teman-teman semua, kalau cek nanti ya, ada yang disebut kolbu, ada namanya latifah qalbiyah. Kolbu itu rahasia Allah yang ada di sini. Tapi kalau latifah kolbu itu titik yang berkaitan dengan kolbu. Itu setara, hampir mirip dengan titik-titik cakra. Tapi ini bukan. Kalau cakra itu ajaran agama lain ya. Kalau di kita ada titik latifah namanya. Ada yang namanya latifah. Ya jangan gear dulu ya. Ini bukan latifah yang itu maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Zikir tidak nikmat, sholat tidak khusyuk lebih baik daripada tidak sholat. Benar nggak? Sepakat? Nggak sepakat juga nggak apa-apa. Sholat tidak khusyuk lebih baik dari tidak sholat sama sekali. Lalu beliau memberikan secercah harapan di situ. Apa kata beliau? Fa'asa ayarfa'aka, boleh jadi jika kamu rajin mengetuk pintu Allah yang ada di kolbumu, suatu saat Allah bukakan hijab ghaflah, hijab lalai. Lalai itu penyebab hati keras. Nanti ketika Allah robek itu hijab, maka orang akan menembus kolbunya yang sejati. Disitulah akan terjadi wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah. Allah, coba. Sudah bergetar belum? Belum. Maka wajib talqin yang belum talqin. Karena ciri-ciri mukmin sejati disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Ya minimal sudah datang malam ini pencari iman ya. Tapi iman sejati, iman kita masih iman taklidi, masih iman warisan, belum iman pencarian. Semoga yang hadir malam ini imannya sudah masuk kepada iman pencarian. Amin ya rabbal. Dan iman pencarian itu yang Allah nilai, walaupun antum tidak sempurna, walaupun kita nggak sampai kepada derajat-derajat yang tinggi-tinggi, tapi ada usaha lah ya. Bukan iman kata orang tua saya dulu, kata guru saya dulu, bukan lagi. Tapi iman yang sudah, yang mereka rasakan kita juga ikut merasakan. Yang mereka lalui kita juga ikut melalui ya. Gimana caranya? Ah, nih teman-teman, hujan bisakah ditebak? Bisa. Diramalkan bisa, tapi ditebak dipastikan bisa nggak? Nggak bisa dipastikan. Itu baru hujan zahir. Apalagi hujan rahmat. Hujan rahmat ketika orang zikir, dia sedang menunggu hujan. Walaupun kata gurunya, ini ramalan, nih guru bilang, kamu zikir ya malam ini sedang ada rahmat turun. Ada malaikat turun. Kita zikir, ternyata kita nggak ngalamin. Berarti wadah kita belum kebuka.
Orang do keisi, kita nggak keisi. Disinilah beberapa murid syak kepada gurunya, dikira gurunya salah kasyafnya, salah menebak tentang kejadian masa depan. Padahal kolbu dia yang bermasalah. Ya, saya banyak jumpa, mohon maaf, sahabat-sahabat pejuang-pejuang rohani, tapi gugur di tengah jalan karena asbab ini. Gurunya mengabarkan tentang masa depan dengan izin Allah, ternyata nggak ketepatan dengan takdir dia, akhirnya dia syak, dia ragu kepada kebenaran gurunya. Nah, akhirnya yang terjadi menjadi ada yang durhaka kepada gurunya, ada yang meninggalkan gurunya, ada yang khianat kepada gurunya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalimat berikut, ya. Ya, dikit lagi. Ada yang ketinggalan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudin ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dari zikir yang disertai kehadiran hati diangkat kepada zikir yang mengabaikan atau ghaibah selain Allah yang pantas untuk diingat. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sulit. Quran Surah Ibrahim ayat 20. Ya. Zikir itu Bang Dik, kata Imam Kusyairi, unwanul walayah, simbol kewalian, alamat kewalian. Maka ciri-ciri wali, zikir melekat pada dirinya. Zikir itu bukan megang tasbih. Tasbih ini alat berzikir. Zikir itu tidak hanya sekedar ruku dan sujud. Ruku dan sujud ekspresi orang berzikir. Zikir itu tidak hanya membaca subhanallah, alhamdulillah. Itu terjemahan dari zikir qalbu. Az-zikru ma wuqira fil qalb. Zikir itu yang bersemayam di kolbu, yang berkaitan dengan nama Allah, yang jika disebut namanya kolbu bergetar, jika disebut nama kekasihnya jantungnya berdenyut keras, ya. Jika ada orang mengalami ini, pastikan dia mempunyai unwanul walayah, ciri-ciri kewalian. Jadi memang ahli zikir itu wali, nggak ada lagi. Jadi seandainya ahli zikir itu bukan wali, nggak ada wali di alam semesta. Jadi kalau ditanya siapa wali, itu ahli zikir. Namun zikir yang antum fahami selama ini itu, mohon maaf, itu baru zikir-zikir yang simbolik, belum zikir yang sejati. Zikir pemimpin, dia berbuat adil, dia amanah. Zikirnya guru, dia mengajar dengan tulus, dia disiplin. Zikirnya murid, dia patuh kepada gurunya, dikerjakan apa yang disuruh gurunya, ya. Zikirnya suami dan istri, salah satunya menunaikan hak dan kewajibannya. Zikir orang-orang yang sedang bekerja, dia melaksanakan tugasnya, itu zikir. Musisi zikirnya apa? Kita mau tanya nih, selama ini ngerasa musiknya ada kaitan nggak dengan zikir? Gimana Bang? Langsung on the spot nih. Kita mau tanya langsung. Mungkin menghibur orang lain. Menghibur orang. Karena orang itu orang, atau karena orang itu hamba Allah? Beda loh. Karena orang itu dia bayar tiket, dia viewer kita, dia fans berat kita, atau karena dia hamba Allah? Beda loh.
Coba di-upgrade. Hamba Allah. Sekarang begitu. Ada nggak Bang tambahannya? Ini pertanyaan acak nih. Ini kan seniman semua ini. Bismillah. Andai saya seorang pelukis, saya berkarya, sesungguhnya saya sedang mencari menemukan ciptaan Allah dengan jalan ikhtiar melukis. Kalau di hari itu saya tidak mengupload karya saya, tandanya hari itu saya tidak berzikir karena tidak menghadirkan Allah Al-Halik. Boleh. Tepuk tangan ya ikhlas. Boleh, alhamdulillah. Tumben dirimu bener. Biasanya salam mulu. Allah itu seniman sejati, maha seniman. Maka dia menyebut dirinya Al-Musawwir, pelukis sejati. Allah itu pelukis sejati. Sehebat apapun Bang Dik dan teman-teman seniman melukis, itu gak akan bisa melukis satu rambut yang setara dengan satu rambut yang Allah ciptakan. Ya. Dan lucunya ada orang yang mengharapkan seni yang ada pada dirinya atau seni yang diciptakan dengan kreasi yang Allah berikan pada dirinya, tapi dia menikmati seni burung. Jadi ada Bang Dik radio pengharam musik, tapi antara jeda acara dengan acara dia dengerin suara burung, ya, atau suara gemercik air. Dan itu aneh bagi saya. Khalifah di muka bumi itu manusia. Ketika ada suara yang merdu keluar dari rongga mulut manusia pita, suara yang Allah ciptain, ini pita suara Allah yang ciptain atau Bang Dik yang ciptain? Atau setan yang ciptain? Allah yang ciptain. Maka pita suara ini ketika dia dipakai untuk keindahannya Allah, itu menjadi haram atau justru itu bentuk syukur nikmat? Maka saya sampaikan kepada insan-insan musisi, para seniman, cobalah berkarya karena bersyukur diberi anugerah oleh Allah SWT. Apa tanda syukur? Kata Imam Ghazali, antara anal mun'im al-haqiqi huwallah. Syukur sejati itu ketika engkau menyadari potensi yang kamu punya, bakat yang kamu miliki, skill yang kamu kuasai, itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda syukur berkaryalah. Ini sudah muncul album baru belum nih? Kan sekarang gak ribet, gak mesti bayarin itu, cukup di YouTube ya. Beres itu, nggak perlu kayak produser-produseran kayak ini dulu mafia produser ini, tapi soleh. Mafia soleh yang produserin Mas Tomboati Opik ini orangnya nih, ini makhluknya nih ya, orang paling tersesat di zaman itu ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkahi para musisi yang dia sudah mulai menyadari bahwa bakat dia adalah anugerah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berkarya sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini yang bikin senada, tahu senada nggak? Kalau di Malaysia itu ada Raihan ya. Kalau di Indonesia yang paling top dulu senada. Ini orangnya. Mana senada itu hari ini? Ya, saya tidak sedang mempromosikan nasyid, cuma saya pencinta nasyid. Alhamdulillah teman sekamar saya punya grup nasyid, akapela dan bagus sekali, Voka Parabi. Dia nggak minta di endorse, mungkin dia juga nggak tahu kajian ini. Tapi saya saran teman-teman silakan dengerin akapela nasyid seperti ini ya. Dia nggak pakai musik, musiknya semuanya dari, tapi pegel juga itu ya. Apalagi kalau mereka lagi flu, bom itu capek juga tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi syukur itu apa? Ketika seorang hamba menyadari semua potensi yang ada dalam dirinya itu bersumber dari Allah. Itu aslu syukur. Itu asalnya syukur. Far'us syukur, cabangnya syukur, natijahnya syukur, hasilnya syukur, mana karyamu. Ya,
Kita tunggu karya-karyanya ya, jangan Nah, berhenti. sebentar lagi, siap-siap. Ngantuk ini ya, mulai ngantuk. Panitia dari kemalam-malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali ke teks ini. Nih coba saya bacakan penjelasan yang dinukil oleh Ibnu Abbad. Apa kata beliau? Nih perhatikan, nih kalimat penting sekali. Zikir itu aqrabut turuqi ilallah, jalan pintas terdekat kepada Allah. Jangan bayangkan zikir di sini hanya nyebut nama Allah 70.000 kali, enggak. Zikir itu ada dua, ada zikir menyebut nama Allah, ada zikir berkoneksi dengan kekasihnya Allah. Jika engkau tidak koneksi dengan namanya, terkoneksilah dengan kekasihnya. Maka berguru hukumnya wajib, ya. Lalu apa kata beliau? Ini yang paling menyenangkan kita. Zikir itu alamun ala wujudi walayatihi. Itu tanda, penanda orang itu wali, ada zikir dalam dirinya. Kita ini gak pantas jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Gak pantas kan? Maksiat tiap hari. Mata kita ini maksiat tiap hari. Gak usah jauh-jauh, saya aja lah, gak usah jauh-jauh. Saya ini maksiat tiap hari. Sadar gak sadar, baik zahir ataupun batin. Saya yakin antum juga sama. Maka kita ini gak pantas jadi wali. Tapi kita latihan-latihan jadi wali. Gimana caranya? Wali itu ciri-cirinya mereka disiplin berzikir, maka kita berzikir dengan disiplin. Zikirlah pagi sore, tidak hanya zikir sholat wajib, tapi juga zikir tambahan yang kemudian di akhir buku ini ada panduan zikir. Teman-teman silakan dibuka, ada wirid asas namanya. Siapapun punya buku ini saya langsung ijazahkan. Dan buku ini bukan untuk saya, Bang Dik. Ini semuanya kita donasikan, bukan untuk kita ya. Tapi antum baca buku ini, ada hadiah di belakang mengamalkan zikir wirid asas, ringkasan amalan Nabi Muhammad SAW yang pernah diringkas oleh Maulana al-Imam Abul Hasan Syazili, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Shah Naqsyabandi dan imam-imam yang lainnya. Kita udah ringkas di situ. Coba mulai pagi sore zikir, pagi sore zikir terus. Nanti naikin zikir sebelum tidur, zikir sebelum tidur. Kata Sayyidina Ali, saya diajarin Fatimah dari Nabi, zikir 33 sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah ninggalin zikir itu kecuali perang Siffin, bacanya telat di akhir malam. Dia cuma telat, disebut dia sudah tidak berwirid. Dan kita berapa kali kita menyepelekan wirid, bener gak? Lagi di mobil, lagi di motor, lagi dimanapun udah zikir aja. Maka saran saya setiap salik punya tasbih, ya. Ini tidak bid'ah, kita punya sanadnya, punya silsilahnya kepada Sayyidina Abu Hurairah, kepada Sayyidina Hasan Basri dan ulama-ulama salafus saleh yang mengatakan ini dari Saulin, Bang Dik. Kata dia, ini kita harus bayar hak cipta nih. Itu orang kita doakan saja supaya dia nggak sembarangan berbicara dengan kejahilan. Ya, kalau nggak tahu cukup bilang saya lebih senang pakai tangan, saya nggak tahu ada dalil pakai tasbih. Itu lebih baik ngomong begitu. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kata beliau, ya, az-zikru mansyurul walayah faman wuffiqa lahu faqad u'tiyal mansyur wa man suliba anhu faqad uzila. Zikir itu simbol mutlak para wali. Siapa yang dimasyhurkan dengan kewalian pasti dimasyhurkan dengan satu zikir atau sholawat. Siapa yang kemudian ya wuffiqa lahu, yang Allah masukkan jalan kemasyhuran dia melalui zikir dan sholawat, berarti dia wali beneran. Siapa yang dia tidak Allah masukkan takdir dia kepada bab itu tapi ngomong wali mulu, ya, berarti dia bukan wali yang sebenarnya, dia wali palsu, ya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Lalu ada sebuah hadis, Bang Dik. Hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi ini hasan, riwayat Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru
dzikrallah hatta yaqulu majnun. Banyak-banyaklah zikir sampai kamu disebut gila. Sudah siap belum? Kenapa para musisi ini nggak takut disebut gila? Nyanyi sendiri, ya kan? Karena emang merasakan nikmat kegilaan itu. Siap gak disebut gila? Salah satu musibah, bukan musibah, ujian yang diberikan kepada para wali, dia dituduh sesat, dituduh gila, dituduh penyihir dan disihir. Ya, welcome, ya, selamat datang kepada lingkaran kegilaan. Nanti setelah ini saya jelaskan tingkatan-tingkatan berzikir. Ya, jadi orang kalau sampai di zikir yang di atas, dia bilang zikir yang di bawah itu batal. Kalau dia naik lagi, dia bilang zikir di bawah itu syirik. Semakin dia naik, dia bilang, oh gue masih syirik. Maka ketika dia sudah mulai sadar, dia bilang, sebenarnya saya ini masih syirik. Maka disitulah dia berdoa, ya Allah bersihkan kolbuku dari kesyirikan yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak tampak. Nanti kita sampai ke sana insya Allah, ya. Jadi ada sufi, ada majzub, ada malamatiyah. Ini jalan kepada Allah. Kalau sufi tarekat, malamatiyah itu ada dua: menonjolkan sesuatu yang bikin orang ingkar ke dia, atau yang kedua, menghibur mereka dengan sesuatu yang mereka kira itu hiburan, padahal itu menghantarkan si penyanyinya kepada Allah. Jadi berkaryalah, gak usah pertimbangkan kata orang. Jadi ciri-ciri ria itu masih ada bercokol ketika saya terganggu dengan komentar netizen. Jadi misalnya soalim lu, soalim gitu ya. Gue tahu masa lalu lu misalnya gitu. Ada begitu orang ngomong gitu kan? Bukan lebih ke soalim sih, lebih ke kayak Robi pengen memperlihatkan personal brandingnya nih lebih alim daripada yang dulu kayak gitu. Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Jadi ada orang berpikir begitu, siapa yang mengizinkan dia bicara? Komentar. Yang mengizinkan orang komentar baik dan buruk siapa? Allah, sudah. Anggap saja komentar baik itu Allah memuji, komentar buruk Allah menegur. Jadi kita gak akan pernah repot dengan komentar apapun di sosial media. Coba perhatiin, kalau ada orang muji, itu anggap pujian dari Allah memuji dirinya melalui kita. Jika ada orang mencaci, mengkritisi, berarti Allah sedang menegur karena kita tidak pantas dinisbatkan kepadanya. Maka kita gak akan repot kalau dicaci maki orang, biasa aja. Seperti sahabat saya yang lagi menggoblok-gobloki orang, ya. Kita taunya dia begitu dari dulu. Cuma karena dia mungkin lagi puncak, orang ada yang gak senang, ada yang hasad, iri, dengki kepadanya. Momennya pas. Tapi antum coba bayangkan betapa hebatnya nih orang dengan satu kata GOBLOK, itu orang sekarang jadi jutawan. Berarti dia nih punya keramat juga nih ya. Ya, luar biasa juga tuh orang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan khawatir dengan komentar orang. Yang bikin kita selalu terbentur untuk berkarya, selalu terbentur dengan kata orang. Ya, yang mesti kita pertimbangkan itu kata orang yang mengerti. Kalau orang mengerti, negur, itu baru masukin ke hati. Tapi kalau orang nggak ngerti komentar, cuekin aja. Ya, la ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Ya. Kita ini kan ciptaan Allah juga, dia menghujat ciptaan Allah juga kan, selesai. Gitu ya. Berikut ada 3 pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Nur Niswah dari Bengkulu. Assalamualaikum Abuya, mohon izin nanya, apakah nafsul mutmainah itu ada hubungannya dengan kolbu? Dan apakah hubungan kolbu dengan ruh
atau apakah yang diinginkan ruh terhadap kolbu? Ruh nggak butuh kolbu, yang butuh itu si kolbu perlu ruh. Baik, adakah kaitan korelasi antara nafs mutmainnah, jiwa yang tenang dengan kolbu? Iya. Tidaklah jiwa menjadi tenang kecuali kolbunya berzikir. Maka ciri-ciri orang yang kolbunya gak berzikir, jiwanya gelisah. Kolbu itu mainannya cuma satu, yaitu nama Allah. Kayak anak kecil, hari ini anak kecil itu diam dikasih mainan, dikasih handphone. Dikasih handphone doang atau dibukain satu aplikasi, misalnya YouTube Kids, TikTok ya, betul ya? Bener gak? Artinya kalau anak kecil dikasih dia mainannya dia diem. Kolbu itu dia punya mainan yang dia gak bisa main dengan selainnya kecuali nama Allah. Maka jangan pernah masukkan selain nama Allah ke kolbu. Hatta nama kekasih dunia kita gak boleh masukkan ke kolbu. Nama kesenangan dunia, antum senang motoran, senang mobilan, senang duit, senang jam, senang jalan-jalan, itu nggak boleh masukin ke kolbu. Itu cukup mainnya di sini, memori pikiran. Di kolbu kita cukup nama Allah. Tapi nama itu dia belum bermakna dengan sempurna kecuali dia mengenal yang punya nama. Yang mengenal yang punya nama itulah sir. Maka kolbu ini titik di dalamnya ada lagi satu lembaga diri kita disebut dengan sir. Sir itu menyimpan pengetahuan tentang dia. Yang tadi didendangkan dia, kamu. Dalam bahasa Arab huwa. Maka dalam tarekat sufi ahlus sunnah wal jamaah, zikir hu, ya hu, Allahu itu salah satu zikir sunnah, meskipun dibid'ahkan oleh saudara kita Wahabi. Mungkin perbedaan cara mengambil dalil. Ya, imam-imam kita ahlus sunnah sepakat bahwa hu zikir ma'thur dari Nabi Muhammad SAW ada di Quran. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Kul hu Allah, kul huwallah kalau digabung. Artinya hu adalah salah satu nama Allah. Kalau bahasa Indonesianya tadi apa? Dia. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, kamu. Masuk dia. Tergantung niat. Innamal a'malu binniat, karya itu tergantung niatnya. Mungkin wallahu alam, karena dulu abang-abang ini berniat dengan syairnya karena Allah, maka syair ini Allah masyhurkan ke alam bawah sadar mereka. Masih ingat toh mereka? Masih ingat? Tadi album apa yang dinyanyiin pertama? Grupnya apa dulu? Geisha. Kalau yang kedua? Oke. Kalian umurnya ketahuan itu berarti. Anak-anak muda sekarang gak kenal-kenal amat tuh. Ya, berarti umurnya lumayan tua. Oke. Jadi jiwa itu gelisah, mahar tenangnya kolbunya dikasih mainannya. Apa mainannya kolbu? Nama Allah. Terus yang ketiga, sir. Apa isinya sir? Knowledge, pengetahuan tentang Allah. Sir ini dia mengetahui sesuatu karena yang punya sir namanya ruh. Ar-ruh ini dia menatap, memandang kepada yang punya nama, maka dari tatapannya itu dia mengenal yang punya nama. Oleh karena itu teman-teman, kalau zikirnya baru sampai di kolbu, jangan bangga dulu, ente belum jadi wali beneran. Itu baru awal daripada makom qadamu siddiqin. Ya, qadamu siddiqin itu ketika lisan dan kolbu sejalan. Itu awal dari walaya. Naik lagi, dia mulai memaknai zikirnya. Dia merasa dia mengenal Allah, tapi ini hijab karena dia masih merasa dia mengenal Allah. Tapi kalau dia sudah sampai pada tahapan yang punya sir itu adalah ar-ruh.
ruhani. Rohani itu dia sudah tidak merasa dirinya yang kenal Allah. Dia justru merasa dia diberi rasa mengenal oleh yang punya nama. Itulah zikir sejati. Dan itu yang abadi. Itu yang ada di nafas para nabi dan para wali. Sehingga mereka diamnya pun zikir. Tidurnya pun zikir. Maka tidurnya mereka lebih ditakuti oleh sholat, oleh ahli ibadah. Diam mereka lebih ditakuti daripada bicaranya orang-orang yang jahil. Mereka lah yang disebut wali sejati, ulama sejati, bukan orang yang cuma jago baca kitab, tapi kitab di kolbunya dia tidak baca. Ya, dulu di masa Nabi belum ada kitab-kitab kuning ini, tapi kolbu mereka lebih tebal dari kitab-kitab ini. Ya, mari kita temuin lagi kitab-kitab sejati yang ada dalam diri kita ya. Semoga Allah meridhai kita malam ini, amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ada pertanyaan Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menyambung kajian tadi bahwa ciri orang tobat itu menyalahkan dirinya sendiri, lebih menyalahkan diri sendiri. Kalau ada orang yang menjatuhkan atau menginjak harga diri, apakah harus melawan atau sabar? Oke. Pada punya harga diri nggak? Berapa harganya? Sini gue beli. Tar dulu. Diri kita itu, kalau yang menghinanya adalah orang-orang yang hina, orang yang cinta dunia, apa perlu kita merasa dihina? Perlu tersinggung nggak? Ya, jika yang menghina kita adalah orang-orang yang ingin menghina apa yang Allah tanamkan ke dalam diri kita, itu baru punya harga diri. Ini perhatiin, masih ingat kisah Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu ada orang menghujat Allah, menghujat Rasul depan dia, karena beliau ini seorang petarung, seorang itu orang diajak tarung dan orangnya langsung kalah. Ketika orang itu dikunci, orang itu meludahi dia, langsung dilepasin. Ditanya oleh orang lain, kenapa Anda melepaskan dia padahal dia sudah kalah? Jawaban beliau, yang pertama, aku merasa harga diri agama ini sedang dihina. Sedangkan yang kedua, aku sedang merasa harga diriku yang dihina. Aku khawatir muncul kesombongan di situ. Dan mohon maaf, hari ini kebanyakan orang berjuang mau atas nama kelompok ini, mau nama Ahlus Sunnah, atas nama Palestina, atas nama Sudan, atas nama pejuang Islam. Yang ada itu dia memperjuangkan kelompoknya, bukan memperjuangkan Islam. Yang ada itu dia memperjuangkan pemahaman dirinya terhadap perjuangan itu. Dia tidak sedang berjuang di jalan Allah. Maka ketika ada orang berbeda jalan dengannya, maka dia tersinggung. Antum nih bertorekot, ada orang beda torekot, maka kita tersinggung. Berarti ada masalah di nafsiyahnya. Itu ada masalah. Oleh karenanya kita hanya boleh tersinggung kalau dihina harga diri yang berkaitan dengan simbol-simbol keilahian. Karena dia menghina Tuhan kita, baru kita marah. Tapi jika dia menghina diri, abang ini dicipta dari emas, dari air yang ditumpahkan di tempat yang paling hina, oleh alat yang sangat hina, atau keluarnya dari mesin. Atau coba cek, ini badannya emas gak nih? Enggak kan? Badan kita tercipta dari darah yang tidak, ya darah yang hina, air yang sangat hina sekali. Maka kalau ada orang hina kita katakan, emang gua hina. Tapi jika dia hina agama kita, baru kita marah. Dia hina simbol-simbol ketuhanan, baru kita marah. Marah karena dia menghina Allah, bukan karena kita menghina, dihina. Oke? Khair, lanjut.
wa bi sanadikumul muttasil ila al-imam asy-syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari qaddasallahu sirrah. Amadanallahu bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Hikmah yang ke-49. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'alahu min wujudiz zallat. Di antara tanda hati yang mati adalah tidak adanya perasaan sedih atau ketaatan yang engkau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang engkau lakukan. Kita kembali setelah hiruk pikuk nyanyian yang macam-macam tadi tuh. Masuk ke kolbu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah As-Sekandari min alamati mautil qalb. Di antara ciri indikator kolbu sudah mulai mati. Kolbu mati berarti ada kolbu yang hidup, ada kolbu yang hidup tapi dia sakit. Berarti ada 3 jenis kolbu. Ada kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, dan yang terakhir kolbu yang mati. Tapi tenang, matinya kolbu beda dengan matinya badan. Tapi ada mirip juga. Adakah tubuh yang pernah mati lalu dihidupkan oleh Allah? Ada. Adakah di bumi ini tanah gersang itu dihitung mati? Dalam bahasa fikih disebut mawat. Jadi kalau saya kayak orang transmigran lalu dia mengolah tanah yang gak diurus, disebut ihyaul mawat, menghidupkan tanah yang mati, yang gak produktif. Kolbu yang tidak produktif itu kolbu yang mati. Produktif ngapain? Tadi kolbu itu programnya ngapain? Hanya nyebut nama, nggak ada lain, nggak lebih dari itu. Maka kolbu yang setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya tidak ada produk nama Allah di dalamnya, itu kolbu yang mati. Kolbu yang hanya sedikit ingat Allah, la yazkurunallaha illa qalila. Begitu di Quran, mereka orang munafik yang penyakit kolbu bercokol di dalam dirinya, itu tidak ingat Allah kecuali sedikit. Maka jadikan seni musik ekspresi berzikir. Zikir artinya ketika kita nyebut itu yang kita maksud Allah, walaupun orang menerjemahkannya lain, itu lain cerita. Maka beliau menyebut di sini ciri-ciri atau indikator kolbunya sudah tidak produktif. Ini bahasa filantropi ya. Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Kamu tidak pernah sedih menyesal jika ada kajian terlewat, jika ada zikir terlewat, jika ada amalan sunnah terlewat, jika ada majelis terlewat. Nah, kalau nggak ada penyesalan di kolbu, santai aja hatinya, nggak ada perasaan kok nggak ada merasa rugi, berarti kolbunya sudah nggak produktif. Nah, coba cek, kalau antum udah punya majelis, ikutin suatu majelis, tidak mesti majelis di sini, bisa majelis di luar, terus ngelewatin kelewat jadwalnya, kita merasa santai aja, jangan-jangan kolbunya sudah mulai sakit. Pagi sore ada zikir pagi sore, terus dia santai aja, dia tiduran, nggak mau zikiran. Kalau nonton YouTube nggak boleh ketinggalan, nonton film nggak boleh ketinggalan. Tapi kalau nonton yang nama Allah di kolbunya kok boleh ketinggalan, itu tanda kolbunya sudah mulai mati, tidak produktif. Jadi kalau antum zikir, yang kerja kolbunya. Kalau lagi ngaji, itu yang kerja sirnya. Jadi yang datang duduk ini, itu sirnya. Selamat yang punya sir di kolbunya. Amin ya Rabbal. Maka makna yang masuk dari tadi, ini kan beda-beda, tergantung wadah sirnya sudah luas atau belum. Apakah masih gelap atau sudah mulai dirambah, sudah mulai diperluas. Maka semakin banyak makna yang tersimpan, semakin sirnya luas. Nanti kolbunya tambah nyaman zikir lama-lama. Coba dari tadi tahan ya, duduk. Bener gak? Coba zikir sendiri, 15 menit pegel gak? Betul? Baca Quran sendiri 15 menit, antum lihat jam.
Tapi ketika saya ajak untuk mengisi dan bercakrawala, kita jalan-jalan di alam sir kita, ya, mungkin mohon maaf, ini anugerah Allah kepada kita semua malam ini dan malam-malam sebelumnya. Semoga Allah kekalkan ini sampai kita mati. Setiap kita buka hikam, itu orang masuk ke dalam dirinya tanpa dia sadari. Tapi yang dia tatap guru-guru dan orang-orang di depan ini, sebenarnya antum lagi masuk ke dalam dirinya. Ya, maka kita akan menerjemah apapun kata-kata yang saya sampaikan dari tadi, itu ada filter terus masuk. Awal-awalnya kalau ada kalimat di sini, kita neropong orang, wah dia nih, ini dia nggak bener nih, dia yang penyakit hati nih, dia. Awal-awalnya, nanti lama-lama, oh jangan-jangan saya nih. Itu kolbunya sudah mulai hidup dan hidupnya sudah mulai sehat. Ya, dan selamat bagi orang yang kolbunya sudah sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau mengatakan, wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Salah satu yang paling berat dari indikator kolbu sudah tidak produktif, kolbu sudah mati, ketika dia melakukan kesalahan, tidak ada penyesalan untuk mengatakan aku salah. Ya, tapi dia masih cari kambing hitam. Salahin sibuk lah, ya, macet lah di Jakarta. Jakarta emang kalau nggak macet nggak Jakarta. Karena Jakarta kota ekonomi, bukannya kota politik. Jabodetabek ini pagi sore macet nggak? Masih ingat pandemi 2020, 21, 22 itu sepi di mana-mana. Saya setiap hari hampir jalan ke pasar-pasar itu orang nggak ada, sepi. Kita nangis. 2022 mulai pertengahan akhir mulai agak rame pasar. Itu saya nangis ngeliat orang di pasar. Kita nggak biasanya di pasar tuh ingat Allah, baru pas pandemi itu Allah jadikan pasar tempat saya berzikir. Cuma jalan-jalan sebentar ngeliatin, ini udah mulai rame belum? Jadi kalau tol-tol dari Merak sampai Jakarta masih macet, alhamdulillah berarti ekonomi Indonesia masih hidup ya. Dan kita doakan para pemimpin kita nggak hanya berbuat untuk bikin rusuh ya. Misalnya KPK, semoga mereka mendukung pembangunan, bukan malah sikap-sikap mereka malah menghentikan pembangunan ya. Semoga lebih oke karena katanya ada pemimpin yang baru ya. Kita doakan orang-orangnya diberikan sir amanah di kolbunya, sir rahmah di kolbunya. Jangan senang mengekspos orang salah. Yang pas itu didik orang yang mau salah. Ya, saya termasuk orang yang tidak suka dengan kabar OTT, Bang Dik. Ya, semoga pesan ini sampai ke mereka. Kita justru malu kalau ada pejabat-pejabat di OTT. Harusnya mereka dididik. Kalau dalam Islam, sebelum orang dihukum, dia diingatkan dulu. Jika benar hukum ente Islami, sesuai dengan rahmatil alamin, sayangi dulu orangnya. Tegur dia baik-baik. Beberapa bulan sebelumnya. Kalau enggak juga baru mau tangkap tangan terserah. Ya, bikin rusuh aja itu. Semoga Allah Ta'ala masukkan sir rahmah dalam kolbunya. Ya. Bang Dik, kalau Bang Dik di posisi saya KPK, Bang Dik orang yang tertangkap, itu seneng nggak diekspos? Ya, bagi saya itu tidak baik. Itu nggak baik. Itu membuat orang itu hancur dirinya. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang saya tahu. Ya. Beda dengan hukum jinayat. Hukum jinayat itu memang kalau sudah eksekusi baru orangnya dihukum dan dipertontonkan depan orang lain. Kalau sudah jelas terbukti di pengadilan, ini baru tersangka sudah dipajang. Ya, orangnya nggak tahu diri lagi masih senyum depan kamera. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita doakan para pemimpin kita, Allah bimbing kolbu rohaninya selalu dan mereka mendengar bimbingan itu. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, barangkali cukup Bang Dik, apa masih ada? Ada pertanyaan. Apa itu baca tuh? Saya mau nanya Buya. Itu bacaan apa tuh? Belum bisa baca. Gak jelas. Baca. Ntar kelar kajian ajak Abuya untuk baca ini seperti audio di atas. Buya suruh Asmaul Husna yang udah direkam itu. Bagus banget. Oke.
Aku disuruh-suruh. Suara kita pas-pasan malah nggak usah. Saya nanya dulu ya Bu ya sebelum kita Asmaul Husna. Aku seneng Asmaul Husna Bu ya. Iya, ya. Bu ya, salahkah kalau kita berdoa ya Allah berikanlah saya malaikat-malaikat yang terbaik. Malaikat itu udah iman kedua, terus tidak pernah berpaling. Tapi saya ingat kajian kita Bu ya. Begitu Al-Baqarah mengatakan, ya Allah, kenapa kau turunkan manusia? Bukankah dia akan merusak isi bumi? Berarti itu malaikat protes tuh ya. Apakah memang ada jenis malaikat yang negatif dan yang positif? Sorry nih, tanya. Wah, udah ningkat nih ya. Yang bener nih Bu ya. Naik ini. Alhamdulillah ya. Berarti ente beneran ngaji kemarin ya. Betul, malaikat itu teman-teman, setiap makhluk itu dia punya yang disebut negatif dan positif. Tapi negatifnya malaikat, positifnya manusia awam. Ulang Bu ya. Negatifnya malaikat itu positifnya orang awam. Ada suatu ungkapan Bang Dik, baiknya kebaikannya orang awam itu masih negatif bagi orang-orang yang khawas, para wali Allah. Maka hamba-hamba yang soleh, awam, amalan dia itu bagi malaikat masih dianggap kurang, masih negatif. Tapi sikap malaikat itu bagi para nabi dan wali Allah yang lebih tinggi dari mereka itu juga negatif. Contoh, ini sudah bulan mendekati Mi'raj. Bulan Rajab sebentar lagi. Saya sudah sampaikan di banyak majelis. Silakan disimak di tempat yang lain. Ketika Sayyidina Jibril diajak oleh Sayyidina Muhammad SAW, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Jibril, kan Anda nggak ikut untuk naik ke Aras. Apa jawaban Jibril? Bukan hanya itu dia. Kalau aku selangkah saja bergerak, wahai Muhammad, aku terbakar. Nabi Muhammad terbakar nggak? Maka baik menurut Jibril, tapi itu buruk di makomnya Nabi Muhammad SAW. Ini dalil bahwa sebagian manusia lebih tinggi dari sebagian malaikat. Ini dalilnya. Jibril tidak tembus ke tangga Aras. Nabi Muhammad tembus. Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW. Malaikat ahli zikir ribuan tahun. Manusia yang namanya Adam baru dicipta dan baru diajarin ilmu. Langsung malaikat yang sudah ribuan tahun zikir disuruh sujud dan menerima bahwa khalifah di ke bumi bukan ahli zikir tapi orang berilmu. Dan malaikat terima. Maka sikap malaikat tadi itu negatif bagi orang yang berilmu walaupun dia bukan malaikat, walaupun dia manusia. Jadi mohon maaf, tidak semua malaikat itu lebih tinggi dari manusia. Manusia yang di dalam dirinya ada ilmu Allah dan dia mengamalkannya dan dia membagikannya dan dia mendidik orang dengan ilmu itu, dia adalah manusia pewaris Nabi Adam yang dulu para malaikat sujud kepadanya. Jadi sekarang Bang Dik, sujudnya malaikat itu bukan dengan sujud kepalanya di bawah, tapi malaikat akan menjadi khadamnya para manusia yang alim dan berilmu itu. Tinggal pilih khadamnya jin atau khadam malaikat. Ya. Tapi khadam itu lebih tinggi yang dihidmahi atau yang berkhidmat? Seharusnya. Dan mohon maaf, apakah Nabi perlu Jibril atau Jibril perlu Nabi? Jibril khidmat kepada Nabi, tapi Nabi gak memerlukan Jibril. Sayyidina Ibrahim itu ada yang khidmat kepadanya, itu ya Nabi yaitu malaikat Jibril. Ketika dibakar oleh Namrud, apa kata dia? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku tidak perlu engkau wahai Jibril, aku cukup dengan Allah. Jadi ada masanya Jibril nggak kepake.
Ya, sorry ya, Malaikat Jibril ya. Ini jangan marah Malaikat Jibril. Apa kata Sayyidina Ibrahim yang kita abadikan namanya di dalam sholat kita? Kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau limpahkan kepada Sayyidina Ibrahim. Karena dia mewarisi satu bab, yaitu tidak memerlukan kecuali hanya Allah. Hatta Jibril dia nggak perlu. Ya. Maka orang-orang begini dia pewaris Sayyidina Ibrahim. Jika ada orang berilmu, dia pewaris Sayyidina Adam. Sebagaimana dulu malaikat sujud kepada Adam, hari ini malaikat-malaikat itu akan ngikutin dia terus dan berkhidmat kepadanya. Kalau dia bilang, ya Allah turunkan hujan, insya Allah turun hujan. Ya. Kata guru kami Syekh Taufik Al-Buti, ya, ayahnya dibom oleh kelompok teroris Syekh Muhammad Sayyid Al-Buti. Kata beliau, saya punya kakek namanya Mula Ramadan Al-Buti. Kiai, Mula itu Kiai. Kiai Ramadan Al-Buti di Syria. Apa kata beliau? Dulu di zaman penjajahan Perancis, lalu ketika kami pulang melarikan diri dari ke Yaman, lalu balik lagi ke Syria, terjadi paceklik sekian bulan gak ada air. Lalu orang datang ke kakek kami, kata beliau, untuk doa istisqa, minta diturunkan hujan. Beliau ini kan merasa dirinya tidak wali. Cuma orang meyakini beliau wali. Apa kata beliau? Ya udah, kita ikuti sunnah Nabi, kalian puasa 3 hari. Puasa 3 hari, lalu beliau bilang, di hari ketiga kita sholat dan hadirkan semua anak-anak. Kenapa? Ternyata doa yang mustajab itu bukan doa orang tua-tua, tapi doa anak-anak. Kalau haus kan dia bingung. Dan dia kalau nangis, dia doa seperti anak-anak di Gaza itu doanya langsung mustajab. Langsung tembus ke langit. Kalau beda dengan kita masih modus. Kita ini kalau donasi masih sering modus. Ya, kalau anak-anak itu nggak betul-betul karena dia butuh, dia perlu. Akhirnya di hari ketiga mereka yang kelaparan 3 hari puasa, dibawa anak-anaknya juga ikut puasa, diajak sholat. Pas doa, jadi doa istisqa itu beda dengan doa hari Jumat. Doa hari Jumat kita boleh begini aja atau begini. Tapi kalau doa istisqa tangannya harus tinggi diangkat. Angkat tinggi-tinggi Bang Dik. Tunjukkan kehambaan. Berdoa, ya Allah turunkan hujan. Turunkan air yang bermanfaat. Ya Allah, kami ini lemah, kami perlu airmu. Kami perlu rahmatmu. Sayangi kami, sayangi anak kecil. Nangis semua. Ketika mereka nangis, tangan saya walhamdulillahirabbil alamin, turun tangan Syekh Mula Ramadan Al-Buti, itu yang di langit juga ikut nangis. Turun air hujan. Maka ini yang disebut oleh Nabi, hati-hati dengan ahli Syam. Di sana ada wali-wali abdal. Beliau oleh guru-guru saya disebut salah satu wali abdal. Ya, abdal itu sedikit di bawah kutub, sedikit saja. Mungkin beliau minhum, ya, wallahu alam bisawab. Itu mereka sudah berkhidmat malaikat kepadanya. Malaikat sudah khidmat kepadanya. Ya, ya, semoga kita diizinkan jadi kekasih Allah SWT. Ya. Kita nggak pengen, bukan karena ingin dapat fasilitas malaikat. Ya, seperti saya pernah menyampaikan juga teman-teman, jangan bersyukur karena ingin ditambah, itu modus. Bersyukurlah karena memang Allah layak untuk dipuji dan disyukuri. Kalau antum bersyukur supaya niatnya ditambah, itu masih modus, masih ego. Ya, masih ego. Bersyukurlah karena Allah masih bantu kita untuk bersyukur. Karena kalimat di hadis, a'inni ala syukrika, a'inni ala zikrika wa syukrika, ya Allah bantulah kami untuk mensyukurimu. Maka yang disebut wali arif billah, wali yang kenal Allah itu, kata guru-guru kita dulu, sederhana aja. Dia bersyukur tapi dia tidak merasa syukur itu dari dirinya, tapi dia bersyukur karena yang maha bersyukur menyertakan dia di dalam syukurnya. Wallahu alam bisawab. Astaghfirullahaladzim. Mari kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba pejamkan matanya, lupakan yang lain. Sibuk dengan kalbu, bahwa kalbu sedang bersaksi bahwa diri ini, jiwa ini adalah hambanya yang hina, ingin mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo jamaatan.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti mananya, ya Allah, kami bersaksi diri kami, jiwa kami, zahir kami, batin kami adalah ciptaan Engkau, adalah anugerah Engkau, dan kami bersaksi bahwa Engkaulah pencipta kami, Engkaulah yang memberi anugerah kepada wujud kami, Engkaulah yang memberi pendengaran, penglihatan, rasa, pikiran ke dalam diri kami. Maka kami bersaksi, ya Allah, Anta Rabbi la ilaha illa Anta. Ya Allah, Engkaulah sebenar-benarnya pencipta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba ikuti, jatuhkan egonya sebentar, pegang dadanya. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai kekasih sejatiku, terimalah salam dari kolbuku kepada kolbu Engkau, dari rohaniku kepada rohani Engkau, dari dalam sir rahasiaku kepada rahasia Engkau, dari tubuhku yang hina kepada tubuh Engkau yang mulia, dari akal kami yang sudah buntu kepada akal Engkau yang sangat luas. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Ikuti, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Ruh Allah. Terimalah kami jadi umat-Mu. Terimalah kami jadi umat yang setia kepada Engkau. Ya Allah, izinkan Rasulullah SAW, kekasih Engkau yang sejati, memberi syafaat kepada kami, memberikan bantuan pertolongan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya nasihin suratul ladina waladhdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uuhu biha, fad'uuhu biha. Labbaik Allahumma ya Allah. Baca nama Allah dalam kalbu. Allah, 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 Allahu la ilaha illahu. Yahu, ya
ikuti. Allahu Jalla Jalaluh, Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh. Boleh simak ya Asmaul Husna yang ada di handphonenya, lalu baca sama-sama. Al-Quddus Jalla Jalaluh, As-Salamu Jalla Jalaluh, Al-Mu'minu Jalla Jalaluh, Al-Muhaiminu Jalla Jalaluh, Al-Azizu Jalla Jalaluh, الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الحافظ جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحافظ جل جلاله المقيت جل جلاله المنيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشاهد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله المجيد جل جلاله الوحيد
جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القدير جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الولي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirkan seakan-akan Nabi di hadapan kita. Kita baca salam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika jama'atan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Yang kuat.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekuat rindu kita kuatkan suara. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya